Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, kita akan membahas mengenai intoleransi di sekolah, tapi sebelum kita berdiskusi Bang Gaudens, kita coba bertanya dulu Bang. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Komisioner KPAI bidang pendidikan, Ibu Retno Listiarti. Ibu Retno, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih Bu, sudah baik-baik Ibu. Kita tetap sehat. Pertanyaannya adalah, kalau intoleransi ini bisa kita anggap tidak sehat, Bu. Sebetulnya ketidaksehatan ini sudah terjadi lama dan ada di banyak tempat, atau memang ini baru kita tahu ada di sebuah sekolah di Padang saja? Bagaimana, Bu Retno? Ya, ini sebenarnya bukan kasus yang pertama ya. Jadi memang kasus seperti ini terkait pakaian itu sudah banyak terjadi gitu. Kalau di catatan KPAI yang terakhir itu yang kami ikut menangani juga adalah kasus Sragen ya. Ketika itu juga sekolah negeri di mana anak ini betul-betul hanya dia yang tidak menggunakan ya satu sekolah. Jadi sebenarnya seluruh siswi menggunakan dan kami tidak tahu apakah seluruh siswi itu beragama yang sama atau tidak. Kemudian yang kedua di Yogyakarta gitu ya. Dan yang banyak juga catatan adalah di wilayah Indonesia Timur juga terjadi. Artinya ketika ada mayoritas, maka minoritas ini juga mengalami itu. Misalnya itu terjadi di banyak sekolah. Dan ini masalah sebenarnya bagi bangsa kita ya. Pertanyaannya Bu Retno, kalau kita melihat perkembangan terakhir di Padang itu kan kelihatannya sekolah sudah meminta maaf, walaupun di saat bersamaan Kepala Dinas mengatakan tidak ada peraturan itu, tapi di saat bersamaan ada seorang mantan Wali Kota Padang yang mengatakan mengakui sudah membuat peraturan itu sudah 15 tahun dan tidak ada masalah tuh selama ini. Apakah ini berarti sebetulnya masyarakat bisa menerima atau terpaksa menerima adanya intoleransi ini, Bu Retno? Ya, pertama tentu tidak ada masalah atau tidak ada yang keberatan, bukan berarti peraturan ini benar. Kan sebuah peraturan seharusnya tidak boleh melanggar aturan di atasnya, ya kan hierarki perundangan seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga melihat bahwa alasan-alasannya dipergunakan, kenapa kemudian menggunakan ini, itu kan disebutkan sebagai kearifan lokal begitu ya. Kemudian awalnya katanya untuk mengurangi gigitan nyamuk, ya, melawan rasa dingin dan melindungi hak-hak perempuan gitu dari kejahatan seksual. Padahal kejahatan seksual terhadap perempuan kan sebenarnya tidak diukur dari pakaian gitu ya, tidak terjadi karena pakaian gitu. Nah ini hal-hal yang sebenarnya bagi kami ya tidak logis dan jelas melanggar peraturan perundangan gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini kan diberikan misalnya di sekolah ya, yang paling kecil misalnya sekolah nih. Yang ngasih perintah itu kan orang yang punya otoritas lebih tinggi. Tidak setara antara murid dengan si pemberi otoritas. Jadi bisa jadi ya karena takut tentu melawan takut. Jadi menghimbau sekalipun dianggap sebagai sebuah perintah. Walaupun di Permendikbud 45 tidak menghimbau aja nggak boleh, apalagi memaksa gitu ya. Jadi artinya kayak wali kota itu kan punya otoritas yang lebih tinggi ya. Siapa di bawahnya tentu akan melakukan. Misalnya dinas pendidikan tentu akan sekolah pun akan melakukan karena dinasnya gitu, dan sekolah menyampaikan kepada murid dan murid juga tentu punya secara psikologis punya rasa takut kalau tidak melakukan walau hanya sekedar dihimbau. Ya, Bu Retno, informasi yang kita lihat bahwa siswa dan keluarga saat ini mendapatkan tentangan juga. Ada yang menentang dari sesama siswa, ada yang ditentang oleh alumni, ada yang dari pihak sekolah. Untuk kasus seperti ini, apa yang bisa dilakukan untuk menjamin ketenangan, keamanan siswa untuk tetap bersekolah di sekolah itu? Karena akhirnya banyak orang mengatakan ya sudahlah, pindah sajalah begitu. Tapi kalau pindah kan berarti kita membenarkan ketidaksehatan ini. Bagaimana Bu Retno?
Ya, pertama hari ini kan Komnas HAM ya, karena orang tua pengadu kan melapor ke Komnas HAM. Komnas HAM kemudian akan bersama Ombudsman dan juga pihak sekolah hari ini dimintai keterangan oleh Komnas HAM. KPAI sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk menitipkan tadi yang kita khawatirkan itu. Saya bilang bahwa KPAI memandang ini ada potensi anak mengalami pembulian atau tindak kekerasan lain oleh warga sekolah. Tidak hanya siswa, tapi kemungkinan guru yang lain-lain itu bisa saja terjadi. Nah, untuk menghindari itu, kami meminta dalam pertemuan pagi ini antara Komnas HAM, Ombudsman, dan sekolah serta dinas pendidikan untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak ini. Yang kedua, Kemdikbud maupun KPAI nampak kita juga bisa saja berkoordinasi dan merekomendasikan ya bahwa ini penting untuk dilindungi, termasuk anak yang 46 yang beragama bukan Islam, tapi mereka selama ini tidak pernah menolak pakai jilbab tadi. Nah, itu juga bagian yang harus dilindungi karena kemungkinan juga mereka mendapatkan ancaman dan intimidasi. Nah, ini yang saat pagi ini akan dibahas untuk perlindungannya, Mas. Baik, Bu Retno terakhir Bu, melihat kasus ini, Bu Retno masih optimis tidak bahwa kita bisa meluruskan hal-hal yang bengkok seperti ini di mungkin banyak sekian sekolah yang lain, Bu? Ya, kalau jawabannya tentu mungkin. Tetapi memang ini saya menjadi guru 24 tahun ya dan kepala sekolah. Saya melihat makin ke sini itu justru semakin menguat, bukan malah melemah gitu. Jadi sikap-sikap intoleransi dan radikalisasi di sekolah negeri terutama itu justru semakin menguat. Dan terakhir kan kasus ajakan untuk memilih ketua OSIS pada agama tertentu. Untuk level ketua OSIS aja di sekolah negeri kenapa tidak plural gitu, tidak majemuk ya. Sementara keberagaman di bangsa ini adalah sebuah keniscayaan sekolah. Negeri harusnya menyemai keberagaman dan menghargai perbedaan serta menjunjung tinggi HAM. Itu yang saat ini harus diperkuat dan saya optimis kalau seluruh pihak, ya tadi Kemdikbud, Kemendagri dan lain-lain ya harusnya ini kita saling bergandengan tangan untuk menguatkan ini dan melindungi anak-anak kita karena mereka 15-20 tahun lagi kan jadi pemimpin bangsa ini ya. Jadi mereka harus dikuatkan nilai toleransi dan keberagamannya. Baik, kita akan sama-sama berjuang untuk membuat intoleransi ini sebisa mungkin hilang. Bu Retno Listiarti, terima kasih Bu sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Pertanyaan besarnya kembali lagi Bang Gaudens, kalau aturannya sudah ada, kemudian dilanggar, sudah ada sanksi, itu kan sementara selesai di kasus itu. Tapi kan kita melihat bagaimana sekarang kondisi siswa yang ditengarai mendapatkan bullying atau perundungan. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus serupa di tempat lain? Bukan hanya di Sumatera Barat, juga bukan hanya dalam kasus minoritas mayoritas ini. Bagaimana, Bang? Ya, pertama-tama itu harus jujur diakui bahwa intoleransi di sekolah itu terstruktur. Terstruktur? Ya. Saya masih ingat beberapa waktu lalu itu ada hasil penelitian sebuah lembaga yang menyebutkan intoleransi di sekolah-sekolah negeri di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Justru intoleransi itu diinisiasi oleh guru-guru agamanya. Itu hasil penelitian Lakip ya, tahun 2010. 2010? Ya. Itu sebelum Pilkada Jakarta itu ya? Iya, sebelum Pilkada Jakarta. Itu artinya secara sadar atau tidak sadar, sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang biak intoleransi itu sendiri. Apakah itu di sekolah di Jawa, di luar Jawa sama saja. Tadi saya katakan ada sebuah kasus di Maumere Flores, melarang orang memakai jilbab. Itu sama salahnya dengan memaksa orang yang beragama lain untuk memakai jilbab. Sama salahnya. Karena apa? Hakikatnya itu yang harus dihormati itu adalah hak asasi siswi tersebut. Nah, hak asasi siswi yang di Padang itu yang dilanggar oleh sekolah. Sekolah yang tadinya mestinya menghormati HAM, justru menjadi pelanggar HAM. Nah, dalam konteks itu maka perlu digagas pendidikan multikultural di sekolah. Dan pendidikan multikultural itu harus dimulai dari sekolah dasar. Mau tidak mau kita harus
membedah secara keseluruhan. Editorial mengajak seperti itu. Kasus Padang itu titik awal buat kita untuk menegakkan ikhtiar kita membenahi persoalan intoleransi ini. Sebab inilah bibit perpecahan bangsa ke depan. Bang, tapi kalau kita melihat kasus Padang sebagai contoh ya, itu kan tidak semuanya mengakui ada masalah. Ada sebagian orang yang mengatakan, ya tidak apa-apa kok sebelum-sebelum ini, seperti tadi dikatakan. Nah, ini kan yang membahayakan justru sikap seperti ini, Bang, mengatakan bahwa tidak ada masalah kok, baru kali ini saja karena orang ini saja begitu. Nah, ini bagaimana kita membalikkan atau meluruskan pikiran-pikiran yang inklusif ini, eksklusif ini supaya jadi inklusif? Leo, di dalam sejarah perubahan bangsa itu tidak ada sebuah perubahan itu dilakukan oleh banyak orang. Tetap ada satu atau dua orang, segelintir orang yang menjadi triggernya. Nah, kita harus mengapresiasi siswi maupun orang tuanya yang mau melakukan protes terhadap kebiasaan buruk. Kebiasaan yang salah jangan sampai dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan yang dipercayai atau yang diakui oleh banyak orang belum tentu itu sebuah kebenaran. Nah, satu orang yang memprotes ketidakadilan di SMA Padang itu yang patut kita dukung. Dan kita berharap semua orang yang mencintai demokrasi, mencintai negeri ini, mari kita sama-sama berbenah. Jadi tegas kita katakan bahwa kesalahan itu melarang pakai jilbab salah, memaksa orang pakai jilbab salah, itu intinya. Baik, bagaimana kita bisa secara cepat kemudian mengajak orang untuk menerima keberagaman dan jangan bersikap intoleran? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kalau kita melihat kan sudah banyak juga sebetulnya upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah untuk membuat anak-anak bangsa yang ada di sekolah itu bisa saling mengenal perbedaan, bisa menerima perbedaan. Tapi masalahnya kan tadi ditengarai oleh Bu Retno bahwa beberapa waktu belakangan ini justru sikap intoleran itu ditengarai makin kuat. Walaupun memang kalau bicara dengan banyak orang, jumlahnya harusnya masih lebih banyak yang mencintai keberagaman. Tapi kan kalau kita diam saja, berbahaya juga, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, betul sekali. Apa yang terjadi di tengah masyarakat, terutama terkait dengan kontestasi, itu tidak lepas dari produk di sekolah. Karena dasarnya kan semua orang dari sekolah gitu. Iya, dididik di sekolah. Nah, karena itulah konsep dasar itu, bahkan Ki Hajar Dewantara memberi konsep tentang pendidikan itu sebagai tempat persemaian budi pekerti. Nah, jadi jangan hanya menjadi persemaian intelektual di sekolah itu, tetapi budi pekertinya yang harus dipertajam. Atau dalam bahasa editorial itu persemaian demokrasi. Di dalam demokrasi itu ada penghormatan lebih terhadap hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itulah yang dilanggar secara terang-terangan di dalam kasus pelarangan maupun mewajibkan pakai atribut agama tertentu di sekolah negeri. Bayangkan, Leo, sekolah negeri dibiayai oleh negara yang uangnya dari pajak semua warga umat beragama. Tidak pandang agamanya apa ya? Tidak pandang agamanya, pajaknya dipungut. Dan itu membiayai sekolah yang hanya mewajibkan untuk pakaian atribut agama tertentu. Ini kan sesuatu yang menunjukkan balik logika. Bang, menjadi pertanyaan juga adalah sebetulnya apakah benar semangat sebagai satu bangsa ini mulai meluntur? Karena beberapa orang mengatakan sejak sekian lama yang lalu bangsa ini kehilangan bapak-bapak bangsa. Kita mengenal bagaimana almarhum Gus Dur itu begitu menghargai perbedaan, tapi kan lama-kelamaan makin sedikit yang menjadi negarawan. Banyak adalah menjadi politisi ataupun pemimpin-pemimpin kelompok. Ini bagaimana, Bang? Ya, jujur dikatakan bahwa
orang baik itu terlalu banyak diamnya sih. Itu Jadi dia. ya ribut itu sedikit, tapi suaranya sangat kencang Keras di ruang sekali. publik. Iya, iya. Jadi memang persoalannya bagaimana merebut pengaruh di ruang publik. Iya. Karena itu dalam konteks intoleransi di sekolah, pihak-pihak yang menentang intoleransi itu atau yang menghormati toleransi harus bersuara keras di ruang publik. Oke. Jangan biarkan ruang publik itu dikuasai oleh mereka yang intoleransi. Iya, baik. Kita coba bertanya juga Bang Gaudens, bagaimana pendapat dari pemirsa terkait dengan intoleransi di sekolah. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Nolo Gule. Pak Nolo Gule, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Nolo. Bagaimana Pak intoleransi di sekolah? Anda melihatnya seperti apa Pak Nolo Gule? Jadi gini, selamat pagi Golden. Ya, Gini, selamat Pak. pagi Pak. Silakan. Kan sudah viral di mana-mana ya. Hmm. Menurut wali kota ini sudah dibentuk tim untuk penelitian apakah kebenaran ini ada di setiap di SMK Negeri 2 Padang. Kami minta Pak, itu tim yang dibentuk nanti oleh wali kota jangan hanya dari pihak mereka saja. Oh. Kalau bisa berbagai pihak sehingga terjadi objektivitas. Pertama. Yeah. Dua, ini intoleran di Pemda Padang ini bukan hanya di SMK Negeri 2 Padang, Pak. Oh, oke. Ini hampir seluruh sekolah negeri di Padang itu diwajibkan untuk memakai pakaian yang berbau Ya, Islam. beratribut agama tertentu begitu ya? Iya. Ya. Jadi yang kami minta nanti jangan hanya SMK Negeri 2 Padang aja, tapi Ya. seluruh sekolah negeri daerah Padang dan Sumatera Barat. Oke. Pak Nolo Gule, sebetulnya ini kan diduga bukan hanya terjadi di Padang atau di Sumatera Barat, Pak. Di daerah-daerah lain terjadi juga hal seperti ini, seperti ada di Papua dengan kondisi atau situasi yang sebaliknya begitu. Nah, kalau Anda melihat apa yang kita harus lakukan, Pak Nolo Gule, supaya kita tuh dari sejak kecil sampai sekarang itu bisa menerima perbedaan atau keberagaman, Pak Nolo Gule? Ya, memang itu ditentukan oleh aturan yang dibuat oleh sekolah masing-masing. Tapi yang sangat tidak relevan adalah sekolah negeri yang di mana sekolah itu semua pihak bisa masuk. Nah, hal ini yang harus jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu sehingga masing-masing kita pihak lebih nyaman untuk sekolah di sekolah negeri. Baik. Itu Ya. ya Pak, mau saya Baik. tambahkan. Ya. Dan Pemda Sumatera Barat, gubernurnya itu benar-benar intoleran Pak. Apa? Oke Pak, baik, Itu nanti kita beberapa akan bulan. Oke, Pak Nolo Gule, nanti kita akan membahas ini lebih jauh, tapi terima kasih untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Nolo Gule ada Ibu Upik Muara di Jakarta. Bu Upik, selamat pagi. Pagi Bang Leonard dan Bang Gaudensius. Oke. Selamat pagi, Bu. Ini tentang intoleransi sekolah. Ya, Bu. Ini saya Bagaimana, ngomong Bu? Padang jadi saya ingat. Ya, saya keluarga saya itu keluarga yang benar-benar ini loh. Bapak saya itu Islamnya kuat, ibu saya kuat. Saat kita di Padang dulu sekolahnya di Katolik, di Santa Maria Katolik. Ya, Jadi Bu. sebenarnya Padang sendiri itu sebenarnya kota tolerannya sudah ada semenjak dulu zaman Belanda. Ya. Ya. Penyusupan intoleran ini mulai di Indonesia ini sudah serentak kayaknya gitu, karena ada Di mana-mana menurut saya begitu, sih Bu, ya? harusnya penangkalannya dengan pencegahan melalui penguatan pendidikan Pancasila gitu loh. Iya. Nah kemudian faktor-faktor penghambat, faktor-faktor pendukung harusnya dilihat. Kalau katanya 15 tahun sudah ada aturan ini, ya kan? Seperti itu Iya. kan? Itulah pembiaran. Saya, Pembiaran ya, Bu. keluarga saya dari Muslim, waktu kita pindah di Bogor, bapak saya kan Auri, sekolahnya Iya. di Regina Pacis.
Waktu kita di Jakarta, Santa Ursulin. Waktu kita di Malang, di Koryesius, itu nggak apa-apa. Kita tetap agama Islam. Iya, iya. Gitu loh. Kenapa sekarang ini? Karena sekarang ini gini Pak, Bang, menurut saya ini SMA negeri itu sekarang menjadi idola atau favorit. Dulu zaman saya masih sekolah atau baru-baru kemarin aja kan ini naik daun negeri. Dulu orang menghindar sekolah di negeri itu. Kenapa? Karena SDM-nya gurunya jelek, sekarang udah bagus, tapi tidak dibarengin tentang Pancasilanya ini, cinta negara. Hancurlah kita. Baik, terima kasih Bu Upik Muara di Jakarta untuk pendapat dan pengalaman Anda juga. Terima kasih Bu, selamat pagi. Dua pemirsa sudah berpendapat Bang Godes, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Godes, tadi ada Pak Nolo dan Bu Upik. Bu Upik malah menarik sekali bercerita bagaimana keberagaman itu memang dijalani sendiri oleh Bu Upik dan itu membuat bisa menerima keberagaman. Pertanyaannya begini Bang, dari sekarang kalau kita lihat ada tren, mungkin bukan di sekolah negeri, ada di sekolah swasta juga. Itu anak-anak sekolah itu berdasarkan ciri agama tertentu, agamanya apapun. Dan akhirnya mereka jadi susah untuk mengenal teman-temannya yang berbeda daripada dia. Ini bagaimana Bang? Ya tentu negara membolehkan sekolah berdasarkan agama, itu dibolehkan. Dan boleh juga menerima yang bukan dari agama tersebut, tetapi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Tetapi terkait sekolah negeri, saya itu produk sekolah negeri waktu SMA ya. Saya SMA di Bandung di sekolah negeri. Yang ketika pelajaran agama Islam saya ikut dengan sukarela. Tidak dipaksa, saya tidak diusir dari kelas. Saya mengikuti pelajaran agama Islam dan biasa-biasa saja. Itu artinya memang sekolah itu sangat menghormati hak siswanya. Yang terjadi di Padang ini kan siswanya tidak mau, tetapi dipaksa oleh sekolah dengan alasan aturan. Aturan itulah yang harus diperbaiki. Nah, ada perbedaan penyelesaian intoleransi di masa lalu dan masa kini. Kalau di masa lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak terlalu tegas, berada di garda terdepan untuk melawan itu. Ini sangat berbeda. Walaupun kita paham strukturnya, ada sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama, ada sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada juga sekolah-sekolah yang berada di bawah sekolah dinas. Tetapi mestinya para menteri atau negara dalam hal ini berada di garda terdepan untuk melawan seluruh peraturan-peraturan yang sudah sangat-sangat sistematis diberlakukan selama ini. Kenapa saya sebut menyebutnya sebagai sistematis atau terstruktur? Sebab aturan-aturan itu tidak hanya aturan internal sekolah, tetapi juga didukung oleh peraturan daerah. Nah, peraturan daerah itulah yang mestinya pertama-tama dikikis. Siapa yang mengikis? Ya, Kementerian Dalam Negeri. Nah, turunan dari peraturan Perda itu, karena tadi saya katakan bahwa sekolah menengah sampai sekolah dasar itu berada di bawah kabupaten dan kota, di bawah bupati wali kota. Kalau SMA itu berada di bawah gubernur. Nah, pemerintah daerahnya yang harus dimaksimalkan. Kalau pemerintah daerahnya intoleran, ya intoleran seluruh produknya itu kan itu persoalannya. Bang, tapi bagaimana kemudian mengembalikannya? Karena contoh di SMK Negeri 2 Padang ini itu sudah 15 tahun Bang. Mungkin di tempat-tempat lain sudah selama itu bahkan lebih lama lagi. Sehingga akhirnya orang menganggap ya itu sudah baik-baik saja, benar-benar saja. Bagaimana Bang? Ya loh, ada kesadaran warga negara, kesadaran siswa atau murid tentang hak asasinya. Apa yang terjadi di Padang itu adalah kesadaran individual atas aturan yang sudah berlaku lama. Jangan menganggap aturan karena tidak diprotes dianggap benar. Dalam konteks itulah Kementerian Dalam Negeri
harus bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meneliti seluruh aturan-aturan internal sekolah itu. Baik. Jangan sampai aturan itu justru menginisiasi intoleransi yang mengkhianati tujuan lembaga pendidikan itu sendiri. Oke, di bagian berikut Bang, nanti kita berharap supaya ada masukan yang konkret yang bisa segera dilaksanakan untuk menekan intoleransi. Tapi kita harus jeda kembali dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, apa Bang yang bisa kita usulkan supaya kemudian bisa dilakukan segera untuk mengeratkan lagi hubungan yang mungkin sudah mulai renggang karena meningkatnya intoleransi ini, Bang? Ya, yang bisa kita usulkan, jangan hanya kasus Padang yang diselesaikan, tetapi harus menyelesaikan secara menyeluruh terkait kasus-kasus intoleransi, baik yang melarang penggunaan atribut agama tertentu maupun yang memaksa. Dan melarang dan memaksa itu sama-sama jahatnya. Karena itu melanggar hak asasi manusia. Nah, yang diatur di sekolah di peraturan Menteri Permendikbud nomor 45/2014 itu tentang baju seragam, itu memang di sana diatur tentang busana muslimah, muslim. Tetapi tidak ada satupun aturan di dalam Permendikbud 45 itu yang memaksa orang untuk menggunakannya. Tapi kalau seseorang mau menggunakannya di sekolah menengah itu misalnya jilbabnya harus putih. Itu memang diatur di peraturan Mendikbud nomor 45. Jangan lupa di dalam salah satu, di pasal 4 peraturan itu tegas-tegas mengatakan penggunaannya tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Gitu. Bang, tapi kalau melihat fakta Bang, bahwa memang diduga ada sekian daerah yang makin menguat intoleransi, apakah kemudian masih bisa pemerintah pusat melepaskan kewenangan itu ke setiap pemerintah daerah, atau memang ini sudah saatnya untuk kembali diarahkan oleh pusat, Bang? Ya, kewenangan itu tetap harus ada di daerah. Itu tidak boleh diambil lagi, karena itu kan persoalan otonomi ya. Yang menjadi persoalan sekarang itu ada kecenderungan membawa persoalan pendidikan di dalam ranah politik, yang mana kepala daerah itu dianggap populis kalau melayani mayoritas. Itu ini persoalan kuncinya, apalagi terkait dengan kontestasi. Seseorang itu menjanjikan hal-hal yang populis, yang tidak menguntungkan semua warga negara. Jadi kesetaraan itu yang tidak diuntungkan. Kalau begitu apa Bang yang kita harus bisa lakukan? Ini kan Mendikbud sudah minta dan kita tunggu nanti Pemdanya akan melakukan apa, dan setelah itu apa? Ya, harus dikawal. Setelah itu harus diteliti ulang seluruh peraturan di sekolah-sekolah itu. Jangan hanya di sekolah di Padang, sebab di luar Padang itu jauh lebih banyak lagi gitu kan. Bahkan peraturan-peraturan daerah yang mengharuskan busana tertentu di daerah itu juga harus dilihat ulang, harus ditinjau ulang. Mengapa? Ini negara kesatuan yang aturannya mestinya sama gitu, tidak boleh berbeda-beda. Baik, kita harapkan juga kita sama-sama bisa menghargai keberagaman sehingga kita bisa sama-sama mengikis intoleransi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bang Gaudens Yuswadi, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi lo. Pemirsa, kasus intoleransi di Padang hendaknya dijadikan titik awal ikhtiar negara untuk mencegah adanya praktek-praktek intoleransi di lingkungan sekolah. Karena itu pelaku intoleransi harus diberi sanksi yang keras sehingga ada efek jera, pelakunya tidak layak bertugas di lingkungan pendidikan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia, dan kita akan kembali bergabung bersama teman-teman saya, Sarah Wen dan Naila Husna dalam Selamat Pagi Indonesia. Teman-teman silakan.